tampil kembali membela merah putih. Dan ini dia line up dari Persija Jakarta. Ya, seperti tadi kita bahas bersama bagaimana mereka menurunkan formasi tanpa 3 pemain terbaiknya. Sehingga Murah Anak menggantikan dari Fabiano di center back. Sementara Gali menggantikan Andri Tani. Dengan formasi 4-2-3-1. Formasi yang nampaknya langsung dikeluarkan oleh Iwan Setiawan untuk menyerang. Dan tim tamu Simon McManamy dengan Mitra Kukar. Ya, di sisi lain kita lihat McManamy memiliki pemain-pemain yang sebelumnya cedera tapi kali ini bisa dimainkan ya, seperti Arif Siono yang akan ditempatkan sebagai striker sayap dengan Jajang juga Fadil Sausu dengan 4-3-3. Persiapan terakhir dari wasit Jerry Eli. Terus saat lagi kick off dilakukan dan Mitra sepak bola inilah dia kick off babak pertama. Mitra Kukar dengan kostum mereka hijau bergaris putih menyerang dari layar kaca Anda sebelah kiri ke kanan. Tim tuan rumah Persija Jakarta, kostum kebanggaan mereka oranye bercelana hitam. Menyerang dari sisi sebelah kanan menuju kiri. Kita lihat Kaneko langsung menguasai bola. Coba keluar dari lini pertahanan Mitra Kukar kali ini. Dirga Lasut, Nemanja Obric. Pemain yang sangat menakutkan bagi lini pertahanan Persija Jakarta, terlebih tanpa adanya seorang Fabiano Rosa Beltran. Iya, konsentrasi penuh harus dimiliki oleh Precious khususnya agar lebih berhati-hati menjaga kedalaman karena dia tidak memiliki tandem sejatinya pada sore hari ini. Murah Nanak pemain yang disiapkan dan diturunkan oleh Iwan Setiawan untuk menggantikan posisi dari Fabiano Rosa Beltran. Memang belum memiliki pengalaman yang cukup, namun speed yang mumpuni dimiliki oleh pemain yang satu ini, Bung Yuke, sehingga bisa menutupi kelemahan mungkin yang dimiliki oleh Precious. Ya, itulah yang diharapkan oleh Coach Iwan, agar ia bisa mengimbangi konsentrasi dari Precious di lini pertahanan untuk mengawal pertahanan Persija dengan lebih fokus. Bambang Pamungkas mencoba melebar tadi kepada Ramdhani Lestaluhu, dapat dipotong oleh Isnan Ali. Break yang cukup berbahaya bagi Mitra Kukar, bola belum meninggalkan lapangan. Isnan Ali lempar ke dalam. Jajang Mulyana langsung arahkan bola menuju gawang dari Gali Sudaryono, namun belum bisa membuat repot jaga gawang yang satu ini. Dan Simon McManamy kita lihat langsung membakar semangat anak asuhnya. Ya, sebuah respon yang terlalu spekulatif tadi dari Jajang, melakukan syuting dari situasi yang tidak ideal. Arif Siono melakukan ekspansi masuk menuju daerah pertahanan dan harus langsung dilanggar nampaknya oleh Amar Zuki. Setelah kembali dari cedera, nampaknya Arif Siono ingin memberikan penampilan terbaik tentunya bagi tim Mitra Kukar. Dan ankle tadi nampaknya sepertinya tidak mengalami kontak, tapi iya betul sekali dia memang terpleset dan sepertinya ini menjadi cedera yang mengkhawatirkan. Pertandingan baru saja memasuki menit ketiga. Iya. Itu menjadi sesuatu yang tidak lucu kalau pemain yang baru saja sembuh dari cedera kemudian ternyata dia sudah bangkit. Pemandangan yang cukup melegakan bagi Midman tentunya melihat Arif Siono, pemain yang sangat diandalkan namun memiliki beberapa masalah dengan cedera pada musim ini sehingga belum bisa menampilkan penampilan terbaiknya tentunya. Nemanja Obric, inilah dia salah satu keunggulan dari Nemanja Obric melalui set piece dari posisi sentral. Nemanja Obric belum bisa melewati pagar hidup yang dibangun oleh Gali tadi. Ramdhani Lestaluhu break bagi Persija Jakarta, coba melewati kawalan dari Kaneko tadi, Pedro Javier. Ya. Cukup fokus kita lihat bagaimana para pemain Mitra untuk menjaga ball position. Ketika mereka kehilangan bola juga transisi yang dilakukan juga cukup baik. Ya. Leo pada Murah Nanak. Partai yang sangat penting tentunya bagi seorang Murah Nanak. Pemain yang terakhir tampaknya tampil di Stadion Mandala Krida dan ini mungkin juga salah satu debut utamanya bagi seorang Murah Nanak, tampil di ribuan atau di hadapan ribuan supporter Jakmania tentunya. Dan kesempatan memang bagi Murah untuk menunjukkan potensi terbaiknya. Ketika Fabiano tidak bisa main, inilah kesempatan bagi dia untuk menampilkan kelasnya. Baik sekali, Amar Zuki melewati Pierre Yangka dengan sangat mudah tadi dan hampir saja. Sebuah kemelut coba diciptakan oleh Amar Zuki melalui umpan yang cukup terarah tadi. Beruntung masih dibaca oleh Hamka Hamzah nampaknya. Menarik sekali bagaimana manuver Amar Zuki mampu melewati pemain yang sangat berpengalaman seperti Pierre Yangka, dan dia mampu memberikan crossing yang saya kira cukup berbahaya jika tidak langsung dipotong. Maka di sana ada Bambang Pamungkas yang siap untuk mengkonversinya menjadi gol. Dan kejutan awal Bu Yuke dari seorang Amar Zuki, pemain serba bisa yang dapat ditempatkan di posisi gelandang, back maupun di wing kanan tadi. Octavianus kali ini sepak pojok Persija Jakarta. Diamankan oleh Isnan Ali nampaknya. Kembali datang serangan secara bergelombang Persija Jakarta. Cukup terbebas kali ini. Octavianus
mengancam dan terjatuh tepat di kotak penalti tadi. Jerry Eli melambangkan tanda play on nampaknya. Baik sekali Jajang Mulyana. Balance yang begitu baik dimiliki oleh Jajang. Dan hampir saja melibatkan Arief Suyono. Kita lihat bagaimana akselerasi dan juga ataupun penetrasi dari Jajang cukup merepotkan. Ketika Mitra melakukan counter, Jajang dengan kecepatannya bisa mampu masuk ke kotak penalti. Ini yang saya kira harus diwaspadai oleh Persija. Ya. Mereka tidak bisa dengan leluasa asik menyerang tanpa menjaga keseimbangan di pertahanan. Isnan Ali atau Hamka Hamzah tadi langsung ke depan. Tidak terarah dengan baik umpan dari Hamka Hamzah. Masih cukup nyaman. Lini pertahanan Persija Jakarta belum mendapatkan ancaman berarti dari Mitra Kukar yang nampaknya tampil sedikit berhati-hati tentunya. Pedro Javier Vazquez. Kontrol yang sangat baik, kembali melibatkan Amar Zuki dalam penyerangan Persija Jakarta. Dua pemain berada di posisi yang sama. Pedro Javier kali ini sayang sekali tidak bisa memberikan umpan kepada Ramdhani Lestaluhu yang dalam posisi yang cukup baik tadi. Ya, kita lihat dalam dua momen bagaimana sektor kiri pertahanan dari Mitra sudah kecolongan. Ini yang saya kira menjadi sinyal bagi Persija untuk terus melakukan serangan-serangan dari sektor sayap. Dan nampaknya hilangnya Fabiano Rosa Beltran sedikit banyak mempengaruhi posisi daripada dua central defender dalam mengambil atau mengantisipasi set piece. Kita lihat sepak pojok dan sebuah peluang tadi masih dapat diamankan oleh lini pertahanan dari Mitra Kukar. Bola dibuang oleh Arief Suyono. Ancaman udara dari Fabiano Rosa Beltran yang acap kali memberikan begitu banyak warning sign apabila terjadi di sepak pojok bagi Persija nampaknya akan tidak terlihat pada sore hari ini. Betul, ini yang mungkin sedikit mengurangi ancaman ya ataupun rasa was-was di pertahanan Mitra karena kalau Fabiano dan juga Precious berada dalam situasi seperti tadi, ini lebih memberikan sedikit kekhawatiran bagi Mitra. Kaneko, pemain Jepang yang langsung menjadi andalan di lini kanan pertahanan dari Mitra Kukar setelah pindah dari klub Liga Singapura Tampines Rovers. Pemain veteran Leo yang nampaknya tidak pernah tergantikan di starting lineup Persija. Peluang tentunya bagi Ismet Sofyan untuk kali pertama melakukan delivery menuju kotak penalti dari Mitra Kukar. Ancaman udara tentunya dari Bambang Pamungkas yang nampaknya dikawal oleh rekan lamanya Isnan Ali. Ya, kemenangan sangat menarik memang melihat dua pemain senior ini. Sudah dilakukan oleh Ismet Sofyan dan Precious berada di sana. Kembali peluang jatuh pada Ramdhani Lestaluhu. Tembakan langsung jarak jauh yang sangat terukur tadi dari Ramdhani. Sayang sekali. Sebuah penyelamatan gemilang masih dapat dipertunjukkan oleh Joyce tadi. Ya, sebuah visi yang diperlihatkan sangat baik sekali dari Ramdhani. Kita lihat bagaimana dia tanpa lagi melihat gawang dan langsung melakukan shooting dengan harapan terjadi rebound di sana. Tapi Joyce Sorangan juga bermain sangat baik. Melakukan tips ball tadi. Kembali sepak pojok Ismet Sofyan. Masih dapat dibuang tadi dan diamankan oleh Joyce Sorongan. Penjaga gawang yang nampaknya mendapatkan nyawa keduanya di Mitra Kukar. Betul sekali, menggantikan posisi Hendro Kartiko. Dan kali ini menjadi starter ataupun kiper andalan bahkan untuk melakukan penyelamatan di beberapa laga penting bagi Mitra. Iya. Dan Persija tampak sekali di awal ini memanfaatkan setiap situasi dead ball untuk bisa membuka peluang mencetak gol. Kita lihat bagaimana tadi sebuah tendangan rebound dari Ramdhani Lestaluhu. Luar biasa memang penampilan dari penjaga gawang Joyce Sorongan yang acap kali menjadi pahlawan bagi tim Mitra Kukar. Terutama kita ingat ketika dalam derby Borneo menghadapi Persisam Samarinda. Penampilan yang gemilang dan juga memblok penalti dari Serjan Lopicic. Menjadikannya sebagai salah seorang pahlawan bagi tim Mitra Kukar. Arief Suyono kali ini bagi Mitra Kukar. Kerjasama dengan Bustonmi yang kurang sempurna tadi. Dipotong oleh Octavianus. Robertino Puliara. Belum terlalu banyak terlibat Robertino Puliara dalam penyerangan Persija. Tentunya salah seorang pemain yang sangat penting bagi Persija untuk meraih 3 poin dan harus tampil dalam keadaan prima. Amar Zuki. Murah Nanak. Balikan bola kepada Ismet Sofyan kali ini. Persija Jakarta coba merangkai serangan yang lagi-lagi dipotong dan diantisipasi dengan baik oleh Hamka Hamzah. Hamka Hamzah lagi-lagi central defender yang cukup produktif, sudah menciptakan 3 gol sepanjang musim ini. Ya, dan memainkan
memainkan peran penting sebagai kapten. Dirga Lasut. Terlihat begitu sabar Mitra Kukar, tidak terburu-buru untuk langsung memberikan bola menuju lini depan dari Mitra Kukar. Dan langsung mengancam pertahanan, mereka mencoba memainkan bola dulu, membuka ruang, kita lihat Bung Yuki. Iya, sepertinya kedua tim memainkan gaya yang sama, bermain one two, pass to pass. Dan berusaha untuk mempertahankan bola selama mungkin untuk menguasai posisi. Adil Sausu, Nemanja Obric melebar kali ini masih dapat diantisipasi dengan baik. Untuk kali kedua kita lihat Octavianus, salah satu penampil terbaik bagi Persija di musim ini, dan sayang sekali lepas dari kendali Robertino Puliara tadi. Kembali Nemanja Obric bagi Mitra Kukar, mantan pemain Red Star Belgrade. Fadil Sausu pendek kepada Jajang Mulyana, coba menguasai ball possession dan tidak memberikan kesempatan bagi Persija untuk mengambil bola. Kita lihat para pemain Mitra Kukar memenuhi lini tengah lapangan dengan begitu banyak pemain bertahan dan juga pemain tengah. Kita lihat bagaimana tadi sebuah kelengahan dari Leo Saputra dalam mengantisipasi umpan diagonal dari Mitra yang hampir saja bisa dikuasai oleh Arif Siono sebelum akhirnya Leo melakukan clearance tadi. Ya. Jangan dianggap remeh karena kita tahu Arif Siono memiliki umpan-umpan yang sangat berbahaya jika sudah masuk dalam kotak penalti. Kesempatan kali bagi Mitra Kukar dari set piece sepak pojok tentunya. Ahmad Bustomi akan melakukan sepak pojok, baik sekali kita lihat dan mengancam pertahanan. Fadil Sausu, tembakan langsung tadi, belum bisa diarahkan menuju gawang dari Gali. Sebuah upaya dari Fadil Sausu. Jawabannya juga sepantasnya diberikan oleh Mitra, melihat mereka juga memiliki pemain-pemain yang punya tendangan-tendangan maupun juga eksekusi-eksekusi yang berbeda dalam situasi bola-bola mati seperti ini. Pierre Yangka, center back berpengalaman yang memang sangat dibutuhkan oleh Mitra Kukar dalam partai penting seperti ini, dan tentunya pengalaman dia setelah membela Persija Jakarta sedikit banyak dapat dimanfaatkan oleh Simon McManamy untuk mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Robertino Puliara kali ini dibayang-bayangi dengan ketat oleh Nemanja Obric, dan lagi sebuah bola in behind tadi yang cukup cermat namun dapat diantisipasi oleh Joyce. Obric, Dirga Lasut ke belakang, kembali kepada Pierre Yangka yang cukup terkejut tadi menerima bola dari Dirga. Precious, Amarzuki kembali. Duel cukup menarik nampaknya dengan Ahmad Bustomi di sana. Umpan langsung jauh ke depan. Ada Kaneko di sana yang selalu mengawal ketat Octavianus. Baik sekali sebuah kombinasi. Pedro Javier Vazquez, tembakan langsung lemah dan tidak terarah tadi. Sedikit terburu-buru nampaknya Pedro Javier. Ya, sebuah kesempatan sebetulnya dimiliki oleh Persija, permainan kombinasi tadi. Bambang memberikan umpan flick yang cukup baik. Ya. Namun Pedro terlalu cepat memutuskan melakukan syuting dari jarak yang terlalu jauh. Maka hilanglah sebuah peluang yang sebetulnya bisa diciptakan lebih baik. Joyce Sorongan, penjaga gawang veteran yang sudah berumur 36 tahun, namun tetap menjadi kepercayaan dari Simon McManamy setelah Hendro Kartiko mengalami beberapa penampilan buruk. Dan Precious kali ini balik pada Ismet Sofyan, sebuah long ball langsung ditujukan ke jantung pertahanan dari Mitra Kukar. Mudah saja dikuasai oleh Kaneko tadi. Arif Siono coba melewati Leo Saputra. Pelanggar nampaknya dilakukan oleh Arif Siono. Ya, sejauh ini 14 menit berlalu dan nampaknya Simon McManamy adalah pelatih yang lebih puas dibandingkan dengan Iwan Setiawan, di mana timnya tampil cukup baik, dapat memegang ball possession dengan nyaman.
di stadion yang begitu angker sebetulnya, Gelora Bung Karno. Marzuki kali ini kembalikan kepada Ismet Sofyan. Ramdhani Lestaluhu. Cukup baik interplay dan kerjasama antar lini dari Persija Jakarta. Robertino tadi sayang sekali kembali dapat dipotong. Direbut kembali oleh Persija Jakarta. Kali ini Ramdhani melebar kepada Leo. First touch yang kurang baik tadi dilakukan oleh Leo, sehingga dapat dimanfaatkan oleh Arief Suyono untuk melakukan tackling. Ini benar-benar menjadi sebuah pertandingan possession ya. Iya. Possession game, kedua kesebelasan berusaha untuk mengkeep bola selama mungkin ketika mereka mendapat kesempatan. Kemudian yang membedakan barangkali Persija lebih banyak mengupas dari sektor sayap sebelah kiri pertahanan Mitra. Ya. Bagaimana Fabiano? Betul sekali, Fabiano Rosa Beltran yang hanya bisa menyaksikan laga teman-temannya dari tribun penonton. Dan inilah dia keadaan di Royal Box, dan ada rekan kita di sana, Fenar Huta Barat nampaknya yang sedang menyaksikan juga di stadion GBK. Coach Iwan Setiawan yang selalu berpatroli dan sebuah kiriman umpan yang cukup berbahaya lagi-lagi. Oh, gapaian yang cukup penting dilakukan oleh Joyce Sorongan tadi. Pierre Yangka kali ini sebuah serangan balik cepat coba dibangun oleh Mitra Kukar melalui kaki Nemanja Obric. Melebar kepada Ahmad Bustomi. Kembalikan kepada Arief Suyono. Malang connection yang dimiliki oleh Mitra Kukar. Dirga Lasut. Cukup menarik melihat seorang Isnan Ali nampaknya melepaskan tembakan kencang tadi. Deflected dan berakibat sepak pojok bagi Mitra Kukar. Kalau kita lihat bagaimana mereka bermain ya dalam memberikan umpan-umpan diagonal lebih banyak kepada Arief Suyono dibanding ke Fadli Sausu. Sementara di Persija justru mereka lebih banyak berikan kupasan dari sektor kiri pertahanan ataupun lewat jalur Ismet Sofyan. Sepertinya memang Mitra sengaja menghindari benturan langsung dengan Ismet Sofyan. Ya. Dan kembali ancaman bagi gawang Galih. Coba diberikan melalui sepak pojok sama McManamy memberikan instruksi. Sudah dilakukan dan tuang bagi Jajang Mulyana tadi. Sebuah heading yang lagi-lagi diberikan kebebasan kepada Jajang. Akurasi yang sangat brilian ditujukan oleh Ahmad Bustomi tadi. Ya, dengan tinggi badannya yang mumpuni memang ini menjadi sebuah keunggulan bagi Jajang untuk bisa kita lihat melakukan heading di muka gawang lawan. Tendangan yang juga terukur menjadi keunggulan lain bagi Mitra Kukar terhadap ataupun pada diri Ahmad Bustomi. Sebuah peluang bagi Octavianus tadi dapat terbaca lagi-lagi dari penampilan gemilang seorang Hamka Hamzah. Tidak sempurna tadi maksud dari Robertino Puliara memberikan ancaman bagi lini pertahanan dari Mitra Kukar. Tidak seperti biasanya, Bung Yuki, kita lihat penampilan dari Robertino nampak kurang percaya diri pada sore hari ini. Ya, saya kira dia masih butuh beberapa menit lagi barangkali untuk bisa mengambil kontrol. Bench dari Mitra Kukar, ada Dito, ada juga Markus Bent di sana, Hendro dan juga Zulham Zamrud. Luar biasa memang bench penuh bintang yang dimiliki oleh Mitra Kukar, salah satu bench termahal mungkin di Indonesia Super League. Setuju Adi, saya kira memang tim ini di set up untuk menjadi juara pada awalnya dengan memanggil ataupun merekrut pemain-pemain berlabel pemain nasional. Dirga Lasut menjalankan tugasnya dengan baik hingga menit ke-18, menjaga kedalaman tim dan mengawasi setiap pergerakan dari para pemain Persija yang ingin masuk ke daerah pertahanan Mitra Kukar. Dan inilah dia, memang ciri dan juga kunci permainan dari seorang Dirga Lasut yang selalu disiplin. Ya, saya kira memang mereka sekarang adu kuat di lini tengah ya. Bagaimana mereka berusaha keras untuk mengambil alih permainan melalui sektor tengah mereka, kemudian memainkan one to pass dan bola-bola diagonal. Kita lihat Hamka Hamzah, Arief Suyono kuasai bola dengan baik tadi, melewati mungkin 2 atau 3 kawalan dari pemain Persija, dan kembali Fadil Sausu, tembakan jarak jauh lagi-lagi. Inilah dia
Kelihayan dari seorang Fadil Sausu melihat adanya celah tadi untuk lakukan tembakan jarak jauh. Ya, Cukup terbebas mungkin. Iya, betul sekali. Inisiatif yang sangat baik karena Fadil Sausu sebetulnya kan ditugaskan di sektor kiri. Ketika serangan banyak dilakukan di sektor kanan, maka Fadil masuk ke dalam untuk mendapatkan space, menarik perhatian para pemain Persija untuk menjaga rekan yang lain sehingga ia terbebas dari pengawalan. Saya kira cukup cerdik ya, McManamy sejauh ini bisa memainkan taktiknya. Langkah awal yang begitu sempurna ditujukan pelatih asal Inggris ini Simon McManamy yang nampaknya memenangi duel di 20 menit awal, di mana inisiatif permainan justru dipegang oleh timnya, dan ini sangat jarang sekali terjadi di Gelora Bung Karno. Acap kali tim-tim datang ke stadion ini hanya bermain defensif dan tidak kebobolan, namun kita lihat kecerdikan dari Simon memanfaatkan begitu banyak celah di lini tengah, dan nampaknya Mitra Kukar tampil lebih prima di awal babak pertama ini. Betul. Kita masih menunggu konsistensinya di sejauh mana mereka bisa bermain konsisten, karena bisa saja dalam situasi break fast seperti ini ataupun fast break di mana terjadi dead ball, Persija membuat gol, situasi bisa kemudian berubah. Dan lagi-lagi peluang set piece Ismet Sofyan menuju tiang jauh, Pedro Javier Vazquez yang dituju. Belum bisa mengarahkan bola menuju posisi sentral di mana Bambang Pamungkas berada tadi. Upaya dari Ismet dan juga Pedro Javier Vazquez baru menciptakan 2 gol sepanjang musim. Pedro Javier tentunya jauh dari apa yang diharapkan oleh manajemen Persija, namun permainannya sebenarnya cukup menjanjikan. Berduel di udara tadi Ismet dengan Jajang Mulyana, sebuah mismatch tentunya apabila Ismet diharapkan untuk memarking seorang Jajang Mulyana. Lasut, Kaneko kali ini sisi sebelah kanan Arif Suyono yang nampaknya menjadi motor penggerak utama untuk mencoba membongkar pertahanan yang coba digalang oleh Leo Saputra dan kawan-kawan. Precious pendek kepada Amar Zuki, mendapatkan tekanan dari Jajang. Kita lihat Precious, Octavianus kali ini dihadang secara ilegal oleh Nemanja Obric tadi. Ya, Obric juga belum terlihat sebetulnya secara potensi terbaiknya pada laga ini. Kita lebih melihat peran ataupun kontribusi yang lebih menonjol dari Ahmad Bustomi dan juga Dirga Lasut. Kita lihat kartu kuning karena Obric memakai kalung. Iya, nampaknya perhiasan yang masih dikenakan oleh Obric juga menjadi kendala bagi wasit Jerry Eli. Iya. Sebetulnya hal ini juga tidak akan terjadi jika wasit ketika sebelum pertandingan memperhatikan secara detail ya. Amar Zuki kali ini Persija Jakarta kembali sebuah lob ball, Pedro Javier yang dituju. Offside terlebih dahulu nampaknya seorang Pedro Javier Vazquez. Harus men-timing run-nya dengan lebih baik. Kita lihat Pedro Javier. Ya, jelas tipis sekali. Memang kepala dari Pedro sudah mendahului badan ataupun bagian terakhir dari lini pertahanan Mitra. Free kick dieksekusi oleh Hamka Hamzah. Fadil Sausu. Amar Zuki kali ini memegang peranan yang sangat penting bagi Persija Jakarta, dan saya pikir salah satu musim terbaik yang dimainkan oleh Amar Zuki pada musim ini. Tampil acap kali sebagai pemain pengganti, namun menjadi pemain yang sangat penting apabila sudah dimainkan oleh Iwan Setiawan. Dan sangat berhak saya pikir untuk menempatkan satu posisi di starting lineup bagi Persija pada partai penting sore hari ini. Dan Pedro Javier Vazquez coba melewati pengawalan dari 3 pemain Mitra Kukar, melibatkan Leo kali ini. Sebuah crossing dari Leo, Bambang Pamungkas dari 7, sedikit terlalu panjang tadi. Umpan yang dilepaskan oleh Leo Saputra. Kita lihat lagi-lagi Amar Zuki berada di seluruh jangkauan lapangan. Bustomi, Fadil Sausu. Oh, gagal tadi diintersep oleh Ismet Sofyan. Jajang kali ini peluang penyerangan dari Mitra Kukar. Cukup berbahaya. Arif Suyono, reverse pass kepada Jajang Mulyana.
Sedikit terlalu panjang tadi umpan dari Arif Suyono. Namun kita lihat lagi-lagi sangat menjanjikan build up penyerangan dari Mitra Kukar. Ya, tata serang yang dirangkai oleh para pemain Mitra sangat terukur sekali. Bagaimana tadi mereka bermain dari satu lini ke lini yang lain. Dan kombinasi di kotak penaltinya juga sangat baik. Pedro Javier Vazquez kembali kepada Robertino Puliara. Amarzuki lagi-lagi. Murah Nanak harus maju ke depan memberikan umpan tadi, sebuah chop ball yang masih dapat dibaca dengan baik kalau ini pertahanan Mitra Kukar. Robertino Puliara, Bambang Pamungkas. Oh, cukup terbuka kali ini peluang bagi Octavianus. Lagi-lagi defending yang sangat cermat dari Hamka Hamzah. Luar biasa penampilan Hamka pada sore hari ini. Ketika dibutuhkan oleh Mitra Kukar untuk tampil dengan baik, kita lihat penampilan Hamka Hamzah tidak pernah mengecewakan. Iya. Kita lihat memang hampir setiap lini dari Mitra sangat firm ya dalam bermain. Mereka sangat disiplin, kemudian terorganisasi, sehingga mereka menikmati permainan dengan sesuai pola yang diterapkan oleh McManamy. Kita lihat sangat percaya diri, karena Persija pun tidak memberikan pressure yang berat. Ya. Kita lihat, tidak ada pressure yang berat, Persija lebih banyak memainkan zona, menunggu di daerah pertahanan. Kita lihat, Leo juga sekarang lebih banyak menjaga kedalaman, karena Arif Siono sering sekali merongrong dari sektor kanan. Namun tentunya Mitra harus sangat berhati-hati karena penyerang andalan mereka ataupun penyerang dalam Persija, Bambang Pamungkas dan Pedro Javier bisa dengan cepat merubah keadaan ini menjadi sebuah hal yang menguntungkan bagi Persija apabila gagal para pemain Mitra Kukar untuk mengonversi banyaknya possession mereka menjadi sebuah gol. Satu saja serangan akan menjadi ancaman tentunya bagi lini pertahanan dari Mitra Kukar yang nampaknya sangat asik untuk melakukan penyerangan. Dan memang satu hal yang dibutuhkan Persija saat ini adalah bagaimana menciptakan gol lebih dulu, sehingga memecahkan semua mindset serangan yang sudah dikuasai oleh Mitra sejauh ini. Iya. Dan itu sayangnya memang belum terlihat ada tanda-tanda mereka memiliki kesempatan bisa membuka peluang di kotak penalti. Karena selalu saja alur bola tersendat di lini tengah dengan permainan yang sangat gigih dari para gelandang Mitra. Kita lihat Kaneko juga bermain sangat disiplin, sehingga Octavianus tidak begitu leluasa untuk bisa mengiris di sektor kiri. Pelanggaran tadi oleh Seiji Kaneko terhadap Octavianus. Dan lagi kesempatan bagi Persija datang dari set piece tentunya. Sudah kali keempat. Ya. Kesempatan Persija untuk mengirimkan bola menuju kotak penalti. Murah Nanak kali ini kembali menuju far post. Pedro Javier Vazquez baik sekali tadi. Sebuah header dari Pedro Javier, maksudnya mungkin ditujukan kepada Bambang Pamungkas. Namun lagi-lagi belum bisa merepotkan Joy Sorongan di gawang Mitra Kukar. Fadil Sausu. Bustomi. Kembali sebuah bola in behind kepada Fadil Sausu, cukup berbahaya. Fadil Sausu. Kembali tembakan dari Fadil Sausu tadi. Belum bisa diarahkan menuju gawang dari Galih yang mengawal gawang dari Persija Jakarta. Ya, sebuah kesempatan tadi ada sedikit kesalahan antisipasi dari lini pertahanan Persija sehingga Fadil Sausu mendapatkan space. Namun juga sayangnya Fadil terlalu terburu-buru untuk melakukan eksekusi langsung dari jarak yang tidak ideal. Sebuah clearance yang tidak sempurna dari Galih tadi. Kembali jatuh bola di penguasaan para pemain Naga Mekes Mitra Kukar. Birga Lasut. Inilah dia mungkin salah satu strategi G2 yang diturunkan oleh Simon McManamy, menurunkan bersamaan seorang Birga dan juga Ahmad Bustomi sehingga mereka benar-benar menguasai lini tengah pada sore hari ini. Hamka Hamzah, Arif Suyono baik sekali tadi, luar biasa gaya Spartan dari Arif Suyono, dan kali ini melibatkan Kaneko. Serangan bagi Mitra Kukar dari wing sebelah kanan, bola dikirimkan menuju posisi sentral. Nemanja Obric, tembakan langsung Obric tadi beruntung masih dapat dihalau oleh para pemain bertahan dari Persija sehingga belum mengancam gawang dari Galih. Ya, sekarang pun terlihat Kaneko sudah mulai berani membantu serangan dari sektor sayap. Ya. Ketika Arif Siono
masuk ke dalam, maka Kaneko yang melebar keluar. Ada sedikit ruang bagi Persija kali ini. Oh, hampir saja tadi bounce yang menipu Hamka Hamzah. Pierre Janka. Nemanja Obrić. Melihat pergerakan lagi-lagi dari seorang Arief Suyono. Kembalikan bola kepada Nemanja Obrić kembali yang sekarang harus berduel dengan Leo. Sebuah crossing yang cukup sempurna dari Obrić tadi. Masih dibaca oleh Ngurah Nanak. Robertino Puliara. Kita lihat luar biasa pressure yang begitu tinggi diterapkan para pemain Mitra Kukar. Sangat menyulitkan pemain Persija untuk keluar dari daerah bertahan mereka. Lagi luar biasa Dirga Lasut. Arief Suyono kali ini. Nemanja Obrić. Sebuah tembakan langsung tadi dari Obrić maksudnya. Terlalu mudah bagi Galih Sudaryono tentunya. Ya, sangat baik sekali ya bagaimana Mitra bisa memblokir upaya dari Persija keluar dari tekanan. Ya. Dan mereka kemudian balik melakukan tekanan. Amarzuki kali ini Persija Jakarta masih kesulitan untuk membangun dan merangkai serangan yang bisa merepotkan pertahanan dari Mitra. Ramdhani Lestaluhu. Peluang Bambang Pamungkas. Sepakan kaki kiri dari Bambang tadi yang nampaknya belum sempurna. Ya, sayang sekali beberapa kesempatan sebetulnya yang sebelumnya Pedro, sekarang Bambang ya. Dalam situasi yang mestinya dia bisa melakukan shooting dengan kekuatan kerasnya, kaki kerasnya kita lihat, namun masih saja melenceng. Dan jelas Bung Yuki, kita melihat bahwa Persija harus lebih banyak melibatkan Ramdhani Lestaluhu dan juga Robertino Puliara dalam setiap penyerangan mereka, karena dua pemain ini nampaknya menjadi kunci untuk merepotkan lini pertahanan yang digalang oleh Hamka Hamzah. Dan lagi kita lihat Ramdhani Lestaluhu. Ya, Ramdhani harus lebih berani masuk ke dalam, melakukan manuver karena memiliki kemampuan dan juga kemampuan individu dan juga kecepatannya yang cukup mumpuni. Karena kalau bermain textbook ball position, mereka kalah dalam organisasi dengan Mitra. Oh, baru saja terjadi misunderstanding tadi antara Dirga dan juga Kaneko. Ramdhani Lestaluhu kali ini cukup baik. Ball skill dari Ramdhani coba dikembalikan tadi oleh Robertino Puliara. Umpan dari Ramdhani namun dapat diantisipasi lagi-lagi oleh pertahanan dari Mitra Kukar. Ismet Sofyan kali ini. Octavianus coba melewati Isnan Ali dan kali ini dibalikan oleh Octavianus dan sebuah tackling tadi cukup keras oleh Pierre Janka dan inlet dia. Sebuah keputusan penalti nampaknya diberikan oleh Jerry Eli. Keputusan yang sangat cepat diambil oleh Jerry Ali tadi ketika melihat pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh Pierre Janka, mengambil standing foot dari Octavianus nampaknya. Ya, terlepas dari apapun situasi yang terjadi sebenarnya memang Pierre Janka agak keteteran ya. Beberapa kali dia selalu terlambat melakukan cover. Kita lihat, iya, kaki Pierre Janka memang masuk untuk menghalangi laju dari Octavianus. Ya, dan jelas ini nampaknya sebuah penalti yang tidak bisa dipungkiri lagi karena Pierre Janka tadi mengambil standing foot dari Octavianus. Dalam gerakan menyapu tadi, tidak ada opsi lain bagi Jerry Eli tentunya. Sebuah sepakan penalti dihadiahkan kepada Persija Jakarta. Dan inilah dia petaka yang mungkin saja terjadi, begitu asik memegang kendali permainan dan melakukan penyerangan-penyerangan, satu saja serangan yang cukup berbahaya mengakibatkan penalti. Sempat tadi kita ulas memang Adi bahwa Persija lebih fokus menyerang dari sektor kanan. Dan berkali-kali sepertinya mereka keteteran. Kita lihat Pierre Janka dalam beberapa kesempatan selalu gagal melakukan cover, kalah cepat dari pemain-pemain sayap Persija. Cywar dan juga main games tampaknya dimainkan oleh para pemain nasional Bustomi dan juga Hamka yang tahu betul kemampuan Bambang Pamungkas menembak penalti. Hamka masih melakukan protes, kita lihat. Suatu momen yang sangat penting di partai besar sore hari ini tentunya. Mampukah Bambang Pamungkas membuat Persija Jakarta unggul di menit ke-34? Waktu yang krusial tentunya 10 menit sebelum partai ini berakhir di babak pertama. Dan kita tahu Joy Sorongan memiliki kemampuan yang sangat baik dan sangat mumpuni untuk membaca arah tembakan penalti. Dan tentunya dia sudah membaca video dan juga melakukan pembelajaran tersendiri mengenai tembakan yang coba dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Kita lihat sangat fokus
Dua pemain terutama juga eksekutor Persija sudah dilakukan kali ini. Bambang Pamungkas baik sekali dan sangat tenang. Inilah dia gol pembuka bagi Persija Jakarta pada partai besar sore hari ini, melegakan tentunya bagi Iwan Setiawan. 1-0 keunggulan bagi Persija Jakarta. Iya, praktis jarang sekali kita melihat Bambang gagal dalam melakukan eksekusi penalti. Kelebihan Bambang dalam melakukan eksekusi adalah dia tidak menentukan arah bola sebelum ayunan kaki terakhirnya. Karena saat bersamaan dia melihat pergerakan penjaga gawang. Sehingga dia bisa saja dalam waktu sepersekian detik dia melihat kemana bola harus dikirimnya. Ketika Joyce dalam ayunan terakhir kaki Bambang bergerak ke kanan, maka dia mengirimkan bola ke kiri. Kita lihat. Sangat tenang, sangat dingin dengan finishing side foot tadi. Melihat pergerakan Joyce Sorongan yang menuju ke tiang sebelah kanan gawangnya tadi. Dan dengan sangat tenang Persija Jakarta unggul 1-0 melalui kaki Bambang Pamungkas. Dan kali ini dia bersenyum bahagia setelah sempat agak sedikit tertekan di laga sebelumnya melawan Persisam. Ya, cukup menarik melihat Iwan Setiawan yang nampaknya sudah melepaskan baju kokonya dan menggantinya dengan jaket Persija Jakarta kali ini. Penampilan yang cukup baru dan nampaknya dipersiapkan oleh Iwan Setiawan khusus untuk partai kali ini. Mudah-mudahan ini mungkin menjadi peruntungan baru bagi Iwan Setiawan untuk mengakhiri hasil yang kurang begitu positif di 3 laga sebelumnya. Sangat kita nantikan tentunya respons apa yang akan dikeluarkan oleh Simon McManamy dan juga Mitra Kukar setelah terlebih dahulu justru tertinggal melalui kaki dari Bambang Pamungkas dari titik putih tadi. Murah anak. Tersisa 9 menit di waktu normal babak pertama. Kembali sebuah long ball yang tidak terarah tadi. Lebih dekat kepada penjaga gawang Joyce Sorongan. Kaneko kali ini. Dirga Lasut. Salah pengertian lagi-lagi antara Arif Siono dengan Kaneko. Ini dia. Pierre Yangka, central defender Mitra Kukar tadi yang melanggar pergerakan dari Octavianus. Kecepatan dari Octavianus dan juga Ramdhani acap kali memang merepotkan lini pertahanan dari Mitra Kukar. Robertino Puliara. Crossing Robertino tadi terbaca oleh Pierre Yangka. Oh, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Arif Siono tadi. Ataupun sebaliknya nampaknya Arif yang dilanggar oleh Leo Saputra. Nemanja Obric coba memberikan efek terhadap penyerangan dari Mitra Kukar. Harus kembali ke belakang Ahmad Bustomi. Jajang Mulyana kembali kepada Obric, terbaca lagi-lagi dengan mudah oleh Amar Zulki. Serangan kilat lagi-lagi coba diberikan menuju sektor yang memang dikawal oleh Pierre Yangka. Istana Ali, Bustomi, Fadil Sausu, Dirga Lasut. Bustomi kembali kepada Fadil Sausu. Jajang Mulyana yang harus bermain sedikit melebar kali ini. Mencoba mencari pergerakan dari Isnan yang dapat dengan mudah lagi-lagi dipotong oleh Octavianus. Ya, kita lihat menarik sekali pergerakan Octavianus ya. Evolusi movingnya terlihat ketika bola Mitra berusaha untuk mengembangkan serangan dari sektor kiri. Kemudian Octavianus yang biasa sebelumnya bermain di kanan juga ikut bergerak ke sektor Ismet di mana berada untuk melakukan cover. Ini benar-benar tactical game ya, di mana kedua pelatih harus betul-betul pandai-pandai menempatkan posisi para pemainnya. Betul sekali. Dan perang taktik ini memang sudah terlihat dari sejak kick off tadi, di mana McManamy langsung memainkan 5 pemain gelandang atau pemain lini tengah untuk mencoba menghentikan daya kreativitas dan juga daya gedor dari Persija. Sejauh ini memang cukup berhasil, namun satu kesalahan tadi di lini pertahanan mengakibatkan tembakan penalti bagi Persija Jakarta. Arif Siono harus kembali ke belakang kepada Joyce Sorongan. Pelatih Simon McManamy juga mengatakan bahwa kali ini timnya akan menghadapi tur neraka menurut dia, karena harus menghadapi Persija dan juga Sriwijaya FC di 2 partai yang sangat penting tentunya bagi mereka untuk setidaknya masuk ke posisi 3 besar. Baik sekali umpan diagonal tadi dari luar biasa tadi umpan dari Obric nampaknya pada Arif Siono.
Kaneko kali ini crossing lagi-lagi dan peluang berbahaya langsung berbuah gol balasan dari kepala Jajang Mulyana. Jeger, luar biasa penampilan Mitra Kukar sore hari ini. Ya, kita lihat bagaimana dalam sebuah break yang sangat cepat, umpan diagonal dari Obrich tadi dan mampu di crossing dengan sangat baik. Di sanalah Jajang datang. Sangat disayangkan konsentrasi pertahanan Persija lengah dalam situasi yang saya kira tidak terlalu sulit untuk mereka antisipasi. Kita lihat begitu bebasnya Kaneko memberikan umpan tanpa pressure dan sangat mudah sekali dikonversikan menjadi sebuah gol melalui heading yang sangat tajam dari Jajang Mulyana. Pergerakan yang luar biasa dari blind side seorang Ngurah Nanak nampaknya tadi begitu terukur, dan ini dia heading yang sangat tajam merubah keadaan 1-1. Terbungkamlah Gelora Bung Karno dan ini dia luapan ekspresi Simon McManamy. Ya, sangat disayangkan memang konsentrasi Persija yang sebetulnya sudah cukup baik di awal-awal permainan. Ya. Kali ini langsung hilang begitu sebuah umpan diagonal yang jauh tadi dari Obrich. Kemudian Kaneko masuk ke dalam, melakukan crossing. Semua pemain pun terperangah ketika dari blind side kita lihat Jajang tidak terkawal. Ya. Saya kira sebuah respon yang sangat positif dari Mitra untuk mengembalikan kembali kepercayaan diri mereka. Organisasi permainan mereka yang sempat agak goyang tadi lewat gol penalti Bambang Pamungkas. Sejauh ini pergerakan tanpa bola para pemain Mitra Kukar baik di lini depan dan di tengah sangat sempurna saya pikir. Betul. Arif Siono, Obrich dan juga Kaneko yang acap kali membantu dari posisi overlap, memberikan umpan berbahaya dan hampir saja kesalahan lini belakang lagi-lagi terjadi tadi. Iya. Isnan Ali nampaknya melakukan back pass yang cukup berbahaya tadi. Memang dalam situasi yang sangat berimbang seperti ini secara permainan, maka hanya tim yang sedikit membuat kesalahan yang saya kira lebih punya peluang memenangkan pertandingan. Precious kali ini melewati Obrich. Diberikan kepada Leo. Robertino Puliara. Cukup baik tadi kemampuan dari Robertino melakukan ball keeping. Ya. Body protection yang dilakukan oleh Robertino, kita ala Zidane ya. Bagaimana ia mampu mengecoh back andalan dari Mitra Kukar, yaitu Kaneko. Dan inilah salah satu momen penting mungkin bagi Joy Sorongan untuk menjaga gawangnya agar tidak terbobolkan kali ini. Karena memasuki menit-menit akhir babak pertama tentunya sangat berpengaruh bagi kepercayaan diri para pemain Mitra Kukar. Apabila harus tertinggal 2-1 menuju halftime babak pertama. Bambang Pamungkas dikawal oleh Isnan Ali. Duel memang selalu terjadi pada sore hari ini di antara dua pemain veteran ini. Ismail Sofia sudah lakukan menuju tiang jauh. Pedro Javier yang 7 tadi masih dapat diamankan. Fadil Sausu sangat baik pergerakan dari Fadil Sausu kali ini. Jajang first touch yang begitu apik, lagi-lagi luar biasa. Kita lihat Jajang Mulyana sangat Spartan speed yang diperagakan. Cukup terbebas Arif Siono tadi, belum bisa dimanfaatkan dengan baik tadi. Peluang bagi Mitra Kukar. Cepat sekali serangan balik Pedro Javier Vasquez coba melewati Pierre Yanka kali ini. Gagal Pierre Yanka. Lagi-lagi Pierre Yanka, keteteran. Nutmeg yang luar biasa Pedro Javier Vasquez. Dapat diamankan dengan bantuan Hamka Hamzah. Cukup mengejutkan apa yang diperagakan oleh Pierre Yanka beberapa kali. Betul. Tinggal mengamankan bola, justru dia berubah pikiran tadi. Iya, ini Pierre juga saya kira agak lupa bahwa dia tidak lagi segesit 3-4 tahun lalu ketika bersama Persija. Dan juga Arema. Dia memaksakan untuk duel 1 lawan 1 dengan Pedro. Dan untuk ketiga kalinya kalau saya tidak salah, Pierre Yanka kecolongan dalam adu cepat. Cukup berbahaya cara bertahan yang ditujukan oleh pemain senior dari Mitra Kukar. Sayang sekali. Offside nampaknya Octavianus. Ya, kita lihat Octavianus pun bergeser ke sektor kanan. Sepertinya memang konsentrasi tumpu serangan lebih difokuskan ke sektor kanan ataupun juga sektor kiri pertahanan dari Mitra. Di mana Pierre Yanka sering sekali terlambat dalam melakukan cover. Masih untung Hamka Hamzah tampil sangat fit pada laga sore hari ini sehingga dialah yang menjadi blocking terakhir bagi Mitra. Flick on header dari Jajang tadi, tidak ada pergerakan dari rekannya. Jatuh ke kaki Ngurah Nanak. Amarzuki lagi-lagi menguasai bola bagi Persija di lini tengah. Sebuah terupas pada Bambang Pamungkas, kita lihat mencari pergerakan rekan-rekannya. Baik sekali kali ini Pedro Javier Vasquez. One on one, Javier Vasquez. Tembakan langsung dari Pedro Javier Vasquez tadi.
Masih tepat mengarah ke pelukan dari Joyce Sorongan. Sebuah umpan yang sangat imajinatif saya kira tadi dari Bambang melihat pergerakan tanpa bola dari Pedro. Namun sayang sekali Pedro tidak cukup sabar untuk misalnya mencoba mengecoh Pierre Yangka yang tampak sudah kelelahan dan keteteran. Betul sekali. Oh, kembali terlepas kali ini Jajang, namun sayang sekali sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Ya, cukup mengejutkan aksi yang diperagakan oleh Pierre Yangka di babak pertama ini. Pemain yang sudah pernah membela klub-klub di Liga Prancis, di Ligue 1 sebanyak ataupun selama 6 tahun berlaga di Ligue 1. Dia mengalami kesuksesan di klub Racing Strasbourg dan juga Sedan sebelum akhirnya berpindah menuju Istres dan juga Stade Tunisien. Dan ini dia nampaknya adanya sebuah pelanggaran dari Pedro Vasquez tadi terhadap Hamka Hamzah. Ya. Salah satu peluang terakhir mungkin bagi Mitra Kukar untuk melakukan ekspansi masuk menuju daerah pertahanan Persija. Tambahan waktu hanya 1 menit diberikan oleh Jerry Eli. Lemparan ke dalam bagi Mitra Kukar. Ya, inilah Keceng yang tidak biasanya kita lihat bermain sebagai starter. Ya. Karena dia spesialis pemain sub ya. Pemain pengganti yang sering membuat kontribusi signifikan di akhir-akhir laga, tapi kali ini dia bermain sebagai pemain inti. Lemparan ke dalam oleh Kaneko. Dirga Lasut kali ini. Umpannya kembali berbahaya dan sebuah heading dari Ahmad Bustomi nampaknya. Cukup mengejutkan di mana Bustomi salah satu pemain terkecil di kotak penalti justru bisa memenangkan duel udara terhadap Precious tadi. Artinya memang intercept bola-bola crossing dari pertahanan Persija kurang begitu awas. Iya. Harus menjadi perhatian bagi Iwan Setiawan di tim talknya di halftime nanti tentunya. Iya. Dan gol dari Jajang tadi membuktikan bahwa memang ada masalah tanpa kehadiran Fabiano di jantung pertahanan. Ya, cukup menarik. Jerry Eli meniup peluit tadi. Menandakan akhir dari babak pertama. Gol tercipta dari Bambang Pamungkas melalui titik putih dan dibalas oleh Jajang Mulyana melalui heading yang sangat luar biasa tadi. 1-1 kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pedro Javier Vasquez sudah siap untuk memulai jalan babak kedua. Dan Mitra sepak bola inilah dia, kick off babak kedua. Persija Jakarta menghadapi tamunya Mitra Kukar. Keadaan sementara sama ketat, berimbang di skor 1-1. Octavianus lagi-lagi langsung mencoba melewati Isnan Ali. Pemain yang selalu memberikan masalah terhadap lini pertahanan Mitra Kukar dengan pergerakannya kita lihat. Octavianus harus dikawal oleh dua pemain, Fadil dan juga Isnan Ali. Kembali bola dikuasai oleh Octavianus kali ini, Amar Zuki. Dapat dipotong tadi oleh Dirga Lasut. Bola dikuasai oleh Fadil Sausu kali ini. Bustomi. Dirga Lasut. Nemanja Obric. Kepung 3 pemain Persija kali ini. Pendek kepada Fadil Sausu. Lagi sangat percaya diri, sangat nyaman bermain bola. Kita lihat para pemain Mitra Kukar. Pierre Yangka, pemain yang sangat disorot penampilannya di babak pertama tadi. Dan gol dari Persija tercipta juga akibat tackling keras di kotak penalti tadi. Dan sebuah peluang bagi Pedro Javier Vasquez belum bisa memberikan pressure. Ya, kita lihat tadi bagaimana lini tengah Persija sekarang sudah mulai berani menekan ya. Melakukan pressing sejak awal lawannya menguasai bola. Ini saya kira sebuah taktik yang cukup berani dan memang harus dilakukan oleh Persija sebagai tuan rumah karena di babak pertama tadi mereka membiarkan lawannya begitu leluasa menguasai lini tengah. Hanya saja memang dibutuhkan stamina yang kuat. Mengingat Mitra sendiri juga sangat berbahaya dalam melakukan counter. Murananak pada Amar Zuki. Menjauh ke depan Murananak. Tidak jelas tadi. Dan diamankan saja tadi oleh Kaneko menuju penjaga gawang Joyce Sorongan lagi-lagi. Penyelamatan gemilang tadi sudah dilakukan oleh Joyce Sorongan di babak pertama. Memblok tembakan jarak jauh dari Ramdhani Lestalu.
Jauh ke depan Fadil Sausi dituju, namun diantisipasi dengan baik oleh Ismet Sofyan. Robertino Puliara belum terlalu berpengaruh lagi-lagi. Pendapatnya sore hari ini tampil cukup jauh ke belakang, kita lihat Robertino. Iya. Sehingga tidak bisa memberikan ancaman. Oh, kesalahan di lini pertahanan dari Murah Nanak tadi. Lee Xiaomin tembakan langsung yang masih jauh dari target gawang dari Gali. Upaya pertama dari Lee Xiaomin. Iya, kita lihat bagaimana sebuah blunder mungkin hampir saja bisa menjadi petaka bagi Persija. Harus sangat berhati-hati Persija mengurangi kesalahan sendiri yang acap kali mereka lakukan. Tim yang notabene memiliki pertahanan terbaik di kancah Indonesia Super League musim ini. Duel udara dan nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Pedro Javier Vazquez tadi terhadap Hamka Hamzah. Ini dia kita lihat tayangan ulang, sedikit dorongan tadi dari Pedro Javier Vazquez. Leo Saputra di bawah tekanan dari Lee. Sebuah pelanggaran oleh Seiji Kaneko. Kembali Pierre Yangka kali ini. Dirga Lasut, pemain berusia 24 tahun yang sudah membela beberapa klub di Indonesia. Berpindah flank kali ini Yangka, dapat dipotong lagi-lagi, luar biasa kontrol dari Octavianus tadi. Kembalikan bola kepada Ismet Sofyan. Murah Nanak. Baik sekali Amarzuki, terupas, sayang sekali nampaknya. Oh, masih dapat digapai oleh Leo. Mengancam kali ini Leo Saputra melewati Pierre Yangka lagi-lagi, sebuah crossing. Gagal diarahkan menuju Pedro Javier Vazquez. Kecerdikan dari Joy Sorongan membaca tadi umpan dari Leo Saputra. Ya, kita lihat bagaimana dengan seorang Leo saja, Pierre Yangka juga keteteran untuk melakukan cover. Padahal Leo bukanlah pemain yang bertipikal punya akselerasi tinggi. Nemanja Obric kali ini melebar ke sisi sebelah kanan Lee. Kembali Obric coba membuka pertahanan dengan umpan-umpan cerdiknya lagi-lagi. Luar biasa umpan dari Obric, sayang sekali tadi sedikit terlalu berat umpan dari Obric, tidak bisa menggapai kaki dari Lee. Simon McManamy, mantan pelatih dari Filipina yang nampaknya langsung dipercaya oleh Mitra Kukar setelah mengalami atau melewati SEA Games yang begitu sempurna bagi Filipina yang cukup mengejutkan juga di Piala AFF. Flick on header dari Pedro Javier Vazquez tadi gagal. Isnan Ali kali ini. Hamka Hamzah. Bustomi sayang sekali tidak bisa bekerjasama dengan Fadil Sausu tadi. Precious. Sangat keras tadi tackling dari Precious nampaknya. Mengundang emosi dari bench dan juga para pemain Mitra Kukar. Ya, memang agak ada kesengajaan tadi dari Precious yang menyisakan kakinya untuk menginjak lawannya. Kita lihat. Ya, ini dalam tayangan ulang. Oh, ada injakan memang dari Precious tadi terhadap Bustomi. Suatu tingkah yang sangat tidak terpuji. Kita lihat dengan kaki terbuka. Sangat berbahaya terhadap tulang kering tadi. Ya, jika ini dalam kecepatan tinggi bisa menyebabkan patah kaki. Ya, masih untung bola tidak terlalu cepat. Harus menjaga emosi tentunya seorang Precious, pemain yang menjadi kunci di lini pertahanan di posisi center back bagi Persija Jakarta. Setelah absennya Fabiano Rosa Beltran, kontrol harus dipegang oleh wasit Jerry Eli tentunya. Sebuah kartu kuning, tidak ada opsi lain bagi Jerry Eli. Melihat tindakan kurang terpuji dari Precious tadi. Harus ditenangkan oleh linesman Simon McManamy. Ya, masih bisa bercanda kita bagaimana Isnan dan Bambang karena memang ini
seperti reuni bagi pemain-pemain nasional. Ya. Dan kita lihat walaupun tampil dalam permainan atau pertandingan yang begitu penting, namun respect di antara para pemain juga tetap terjaga, keras namun fair. Sayang sekali tadi Precious terlalu keras soal saya pikir dengan injakannya tadi. Ya. Para pemain yang lama membela tim nasional tentunya juga lama tinggal bareng, tinggal bersama apabila terjadi partai-partai away. Luar biasa Bustomi tadi flick on dengan sprint yang begitu atraktif diperagakan. Namun kali ini Octavianus tidak kalah baiknya melewati tantangan demi tantangan dari para pemain Mitra Kukar. Namun lagi-lagi gagal di kaki Kaneko. Ya, Octavianus banyak memainkan peran penting ya pada pertandingan sore hari ini. Pergerakannya maupun juga akselerasinya dengan bola sangat baik. Saya kira malah Ramdhani Lesalu yang belum terlihat optimal. Juga Robertino praktis seperti hilang dari lapangan. Ya. Dan ini tidak lebih daripada kejelian seorang Simon McManamy yang memanfaatkan 5 pemain tengah di sana menutup kreativitas lagi-lagi. Kreativitas dari para pemain Persija dikunci. Robertino praktis tidak pernah terlihat memegang bola di daerah yang berbahaya. Ya. Bambang Pamungkas harus turun jauh ke belakang. Ismet Sofyan pendek kepada Octavianus kali ini melewati Fadil Sausu. Namun lagi-lagi dapat dihadang oleh Fadil tadi, Isnan Ali. Ditutup 2 pemain namun lagi-lagi dengan kecerdikannya. Sangat percaya Luar diri biasa, luar biasa. Saya Gala, sangat terkejut dengan penampilan Mitra Kukar pada sore hari ini. Lini tengah mereka luar biasa. Iya. Sangat pede dan penuh taktik ya. Iya. Oh, sayang sekali terlalu deras. Sebuah permainan kombinasi yang sudah baik namun diakhiri dengan umpan yang terlalu deras tadi oleh Jajang kepada Fadil Sausu. Robertino Puliara kali ini. Pedro Javier Vasquez kembali pada Robertino, melebar ke sisi sebelah kiri. Ramdhani Lestaluhu kawal ketat lagi-lagi Ramdhani. Ada sedikit celah kali ini. Baik sekali. Oh, sayang. First touch yang kurang sempurna dari Ramdhani, tidak bisa memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh Robertino tadi. Ahmad Bustomi sangat cerdik, melibatkan lagi-lagi Nemanja Obric dalam penyerangan dari Mitra Kukar. Jajang kembalikan bola kepada Nemanja Obric, cukup terlepas kali ini Obric. Fadil Sausu coba mencari ruang tembak, kita lihat Fadil Sausu dan harus dilanggar oleh Amar Zuki. Dan lagi-lagi posisi yang cukup sentral sangat menguntungkan bagi Mitra Kukar yang memiliki senjata seperti Nemanja Obric tentunya. Betul sekali, sebuah pelanggaran memang dari Amar Zuki dan memang harus dilakukan karena Fadil sudah mau masuk dalam kotak 16. Sementara tidak ada pemain lain yang coba mengcover. Ya. Sehingga lebih dulu melakukan inisiatif menjegal laju dari Fadil Sausu. Ardan Aras disiapkan nampaknya oleh Simon McManamy. Kita menunggu apakah yang diganti adalah Piryangga seperti yang kita bicarakan tadi. Gali harus benar-benar membangun benteng yang kokoh untuk mengantisipasi tembakan dari Nemanja Obric yang sudah menciptakan 5 gol di ajang Indonesia Super League. Oh, pergantian pemain terlebih dahulu akan diberikan kepada tim Mitra Kukar. Iya, inilah dia Pierre Yangka. Memang pergantian yang sangat tepat oleh Simon McManamy melihat beberapa kali Pierre nampaknya struggling dengan speed yang dimiliki oleh Octavianus dan kawan-kawan, dan sepakan langsung tadi dari Nemanja Obric belum bisa dimanfaatkan oleh para pemain Mitra Kukar. Ramdhani Lestaluhu kali ini di bawah tekanan lagi-lagi. Robertino Puliara dikawal ketat oleh Lee. Berikan umpan pendek kepada Bambang Pamungkas, melebar ke sisi sebelah kanan kali ini. Dukungan datang dari rekan Ismet Sofyan. Octavianus, crossing Octavianus. Daerah yang cukup berbahaya lagi-lagi. Ramdhani Lestaluhu tembakan langsung dan dapat diselamatkan dengan luar biasa oleh Joe Sorongan lagi-lagi. Upaya dari Ramdhani Lestaluhu untuk kali kedua. Ya, sangat baik ya bagaimana Ramdhani sudah 2 kali mendapatkan space terbuka. Ya. Lagi-lagi dari situasi rebound, namun kembali juga masih terblokir oleh Hamka Hamzah yang bermain sangat luar biasa pada sore hari ini. Tapi paling tidak ini sudah membuka sebuah sinyal. Sebetulnya Persija punya kesempatan untuk bisa memanfaatkan set play. Hamka Hamzah beruntung tadi masih berada di garis gawang dari Joy Sorongan, membantu penjaga gawang Mitra Kukar mengamankan bola.
sehingga belum bisa dimanfaatkan oleh Ramdhani untuk mengubah kedudukan menjadi 2-1 bagi Persija. Ardan Aras harus langsung berhadapan dengan pressure tinggi dari para pemain Persija yang nampaknya sudah mulai melancarkan serangan demi serangan. Lempar ke dalam, Leo Saputra. Ramdhani Lestaluhu dikepung oleh 3 pemain. Nemanja Obric, pemain andalan di lini tengah bagi Simon McManamy untuk membongkar pertahanan Persija. Dan sejauh ini sudah beberapa kali mengancam lini pertahanan. Ngurah Nanak. Sebagai sebuah unit bekerja dengan sangat baik, kita lihat Mitra Kukar saling membantu di antar lini, dan Jajang juga acap kali memberikan bantuan terhadap lini tengah. Leo Saputra lagi umpan yang tidak cermat, dan ini dia peluang bagi Bustomi untuk melewati Precious tadi. Sebuah pelanggaran crossing dari Bustomi, terlalu lemah. Berbahaya tadi Ngurah Nanak. Apakah menyentuh tangan dari Ngurah Nanak tadi? Obric, kembali Bustomi, balikan kepada Obric tadi, dan sepak pojok nampaknya luar biasa pergerakan dari Bustomi, Obric, Lee acap kali bertukar posisi, membuat bingung lini pertahanan dari Persija Jakarta. Betul, mutasi permainan yang diperagakan oleh para pemain mitra sangat mengesankan memang. Mereka mencoba dari segala posisi ataupun juga segala sudut lapangan bertahan dari Persija. Dan kembali ancaman dari sepak pojok. Tembakan outswinging ala Bustomi tentunya menjadi ancaman ketika ada Jajang Mulyana yang sudah menciptakan 1 gol melalui sentuhan kepala tadi di babak pertama. Lagi-lagi kiriman yang sangat baik tadi. Pelanggaran nampaknya sudah terjadi terlebih dahulu. Jirga Lasut mengamankan pertahanan dari Mitra Kukar yang sedikit carut-marut tadi. Belum meninggalkan lapangan. Pedro Javier Vazquez kepada Ramdhani Lestaluhu. Sangat baik skill set dari Ramdhani, kita lihat melepaskan diri dari pertahanan Mitra Kukar. Ismet Sofyan mencari pergerakan dari Ramdhani. Ditanduk saja tadi oleh Lee nampaknya. Umpan jauh ke depan menuju Jajang Mulyana. 1 lawan 1 dengan Ngurah Nanak Jajang. Luar biasa, kita lihat duel 2 pemain ini. Jajang Mulyana masuk kotak penalti, cukup berbahaya kali ini. Sebuah setup, Fadil Sausu gagal memanfaatkan peluang yang sudah diciptakan oleh Jajang Mulyana tadi. Ya, kita lihat bagaimana Amarjuki keteteran dalam mengcover akselerasi dari Jajang tadi. Kita lihat ini juga salah satu memang titik lemah dari center back Persija tanpa Fabiano, dan hampir saja umpan tarik Jajang tadi bisa dimanfaatkan oleh Fadil Sausu. Iya. Namun bola masih terblok tadi oleh pertahanan dari Persija. Precious Emajurai. Kurangnya pengalaman dari Ngurah Nanak terlihat tadi ketika dengan mudah dilewati oleh Jajang Mulyana. Mengalami sedikit masalah nampaknya dengan kaki dari Joyce Sorongan tadi dalam upayanya melakukan clearance. Sepertinya paha ya, bagian paha tertarik nampaknya urat dari Joyce Sorongan. Ini dia. Setelah mendapat tekanan dari Pedro, langsung menandakan pergantian, tentunya sebuah pemandangan yang kurang baik apabila Joyce Sorongan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Sang fisio masih memberikan waktu bagi Joyce untuk melakukan recovery tentunya. Ya, dengan isyarat tangan yang menggulung-gulung untuk minta digantikan, tampaknya memang tidak ada opsi lain bagi McManamy untuk menggantikan Joyce Sorongan dengan Hendro Kartiko. Dan kualitasnya pun tidak jauh berbeda. Kita lihat Hendro, penjaga gawang yang juga sudah sangat berpengalaman. Dan apabila Joyce memang menderita cedera, dia harus keluar lapangan terlebih dahulu karena posisinya sangat krusial. Ya, nampaknya harus langsung digantikan Joyce Sorongan oleh Hendro Kartiko. Hendro sebenarnya tampil di 5 partai awal bagi Mitra Kukar, namun prestasinya kurang sempurna dan kurang baik kala itu. Langsung digantikan oleh Joyce Sorongan yang justru tampil begitu luar biasa. Sehingga tempat pertama otomatis dikuasai oleh Joyce. Kesempatan juga bagi Hendro untuk mengklaim kembali penjaga gawang nomor 1 bagi Mitra Kukar. Kita menantikan apakah ia bisa melanjutkan dan mempertahankan
permainan baik tadi dari Joyce. Ya, sepak pojok dan hanya ada 2 pemain kita lihat di dalam kotak penalti dari Persija, Hamka dan Lee. Sudah dilakukan tadi dan sebuah peluang bagi Mitra Kukar. Ditinju tadi oleh Galih, umpan dari Bustomi melalui sepak pojok. Nemanja Obric sudah mulai resah. Jakmania melihat keadaan di lapangan. Oh, sayang sekali. Sayang sekali dummy yang gagal tadi. Pedro Javier Vazquez luar biasa tadi. Dikepung oleh 4 pemain bertahan. Cukup sulit tentunya bagi Pedro Javier Vazquez untuk merangsek masuk ke daerah pertahanan dari Mitra Kukar. Precious kali ini Robertino Puliara kembalikan bola kepada Precious. Octavianus mencoba menyihir lini pertahanan dari Mitra Kukar. Bambang Pamungkas tidak dapat peluang tembak tadi. Robertino Puliara mencoba masuk. Robertino Puliara luar biasa dikepung 5 hingga 6 pemain Mitra Kukar. Kita lihat bukan handball, play on. Leo Saputra kali ini Persija Jakarta. Through pass yang sayang sekali. Octavianus sudah offside terlebih dahulu. Ya, kita lihat kedua kesebelasan memainkan resikonya masing-masing. Ya. Dan memang ada 2 pemain yang terperangkap offside, bahkan 3 di sana. Fadil Sausu, Bustomi, Dirga dan Bustomi, 2 kunci yang sejauh ini menjaga tempo permainan dari Mitra Kukar. Iya. Dan dengan berdirinya Dirga Lasut di posisi defensive midfield, kita lihat memberikan kebebasan pada Bustomi untuk berkreasi. Inilah salah satu kunci sukses bagi saya di babak kedua ini bagi Mitra Kukar. Sangat sulit Persija memenangkan duel di lini tengah. Lee through pass lagi-lagi, jajang yang dituju. Terbaca tadi oleh Precious. Kita nantikan apakah Simon McManamy berani dan berjudi untuk menurunkan 1 striker lagi. Betul. Bisa Marcus Ben ataupun juga Dito diturunkan di sana. Ramdhani Lestaluhu kali ini. Bambang Pamungkas coba menjawab tantangan dari anak-anak Kutai Kartanegara tentunya, yang datang jauh-jauh ke GBK tampil dengan semangat luar biasa. Ramdhani kali ini reverse pass tadi yang gagal dimanfaatkan oleh Ramdhani. Siapa lagi kalau bukan Hamka Hamzah yang lagi-lagi menutup celah di lini pertahanan dari Mitra Kukar. Ya, sangat baik memang penampilan Hamka, sangat cekatan, antisipatif. Ismet Sofyan crossing, lagi-lagi dapat terbaca. Serangan berikutnya coba dijalankan oleh Persija. Mencoba variasi kali ini Amarzuki dan terlalu terburu-buru. Masuki menit ke-66. Masih sama ketat kedudukan di skor 1-1. Wajah-wajah tegang sudah mulai menyelimuti para penonton yang berada di Royal Box. Ada Rido Slang juga yang menikmati partai panas, partai besar sore hari ini. Lee kali ini bagi Mitra Kukar. Kaneko. Kembalikan bola kepada Lee. Bustomi kerjasama 1-2 tadi dengan Lee. Ada sedikit celah bagi Lee untuk crossing, tertutup oleh Precious kali ini. Harus kembali ke belakang, kita lihat. Umpan crossing dan tonjokan yang sangat jitu, jatuh berakhir. Nemanja Obric! Luar biasa upaya dari Obric melihat Galih keluar dari sarangnya tadi, namun lagi-lagi masih belum on target upaya pemain asal Serbia ini. Ya, sebuah kesempatan memang yang sangat terbuka bagi Obric untuk bisa mengoyak gawang Persija. Antisipasinya juga agak ceroboh dilakukan oleh Galih Sudaryono. Iya. Masih beruntung Galih karena tendangan dari Obric masih mengangkasa. Kita lihat maksudnya placing sebetulnya, tapi bola terlalu tinggi. Ancaman demi ancaman ditebarkan para pemain Naga Makers, dan terakhir tadi dari kaki atau upaya Nemanja Obric sebelum bisa menjebol gawang Persija Jakarta. Macan Kemayoran belum terbangun dari tidurnya di babak kedua ini, kita lihat sama sekali belum bisa berkreasi di lini depan. Harus tertekan dan kembali ke belakang Ismet Sofyan. Obric melewati Amarzuki dan harus dihadang tadi. Upaya dari Nemanja Obric.
Tayangan ulang jelas terlihat tadi. Lawan dari Amarzuki yang menjatuhkan Nemanja Obric. Lagi-lagi free kick diberikan oleh Jerry Eli. Bustomi sebagai set piece taker andalan dari Mitra Kukar. Ada Jajang Mulyana, predator di kotak penalti bagi Mitra Kukar. Oh, cukup menarik. Variasi dengan Fadil Sausu tadi. Dapat dihalau oleh Ngurah Nanak. Robertino Puliar coba membuka ruang, mencari pergerakan rekan-rekannya di depan. Sebuah umpan jauh ke depan kepada Ramdhani maksudnya lagi-lagi. Masih dapat dibaca oleh pertahanan dari Mitra Kukar yang selalu berlapis kita lihat. Tidak pernah meninggalkan satupun defender dalam keadaan one on one. Kaneko dan Hamka Hamzah saling menutup. Begitu pula dengan Ardan dengan Isnan Ali. Oh, variasi yang cukup cerdik sebenarnya untuk mewujudkan lini pertahanan dari Mitra Kukar. Namun upaya dari Ismet Sofyan tidak bisa dibaca oleh rekannya tadi. Bola mengancam gawang Hendro Kartiko yang baru saja masuk menggantikan Joyce Sorongan. Dalam keadaan seperti ini, sebetulnya penjaga gawang yang baru masuk harusnya dapat dites oleh tembakan-tembakan para pemain Persija. Namun kesulitan para pemain Persija untuk membuka ruang dan membangun serangan mengakibatkan belum adanya tekanan terhadap penjaga gawang Hendro Kartiko. Fadil Sausu. Umpan menyamping kali ini berpindah ke sisi sebelah kiri Bustomi. Lalu cepat memberikan umpan terbaca oleh Ngurah Nanak, Robertino Puliara. Ismet Sofyan membantu penyerangan. Jarang terjadi pada pertandingan sore hari ini. Ramdhani lagi-lagi tidak bisa melewati seniornya Isnan Ali. Oh, sayang, Jajang sudah dalam posisi offside. Ini adalah kedatangan Simon McManamy yang keempat mungkin untuk bertanding di Stadion Gelora Bung Karno. Dan di 3 partai sebelumnya ketika dia menjadi manajer dari Filipina, selalu mendapatkan hasil buruk ketika berlaga di stadion ini. Dan tentunya sebuah ambisi tersendiri bagi Simon untuk membawa Mitra Kukar meraih hasil yang baik pada sore hari ini. Jajang Mulyana cetak gol bagi Mitra Kukar. Pedro Javier Vazquez belum bisa berbuat banyak di lini depan bersama dengan Bambang Pamungkas. Nemanja Obric begitu instrumental dalam setiap penyerangan dari Mitra Kukar. Selalu merepotkan Leo Saputra. Robertino. Harus selalu waspada tentunya lini pertahanan dari Mitra Kukar walaupun mereka menguasai jalannya pertandingan. Satu saja kesalahan seperti yang terjadi di babak pertama oleh Pierre Yangka tadi dapat berakibat fatal bagi Persija tentunya yang ingin mencari poin penuh. Setelah gagal mendapatkannya di 2 partai terakhir ataupun 3 partai terakhir. Amarzuki crossing tiang jauh kali ini. Lagi dapat diantisipasi oleh Fadil Sausu yang menjaga pergerakan dari Ramdhani Lestaluhu. Cukup menarik penampilan dari mantan pemain Bontang FC ini, Fadil Sausu. Rahmat Afandi menggantikan Pedro Javier nampaknya. Iwan Setiawan sudah kehabisan kesabaran dengan Pedro Javier yang tidak bisa menemukan permainan terbaiknya pada sore hari ini. Pergerakannya acap kali dapat dimatikan dan terbaca oleh Hamka Hamzah. Masuknya Rahmat Afandi diharapkan menjadikan darah segar bagi Persija dalam skema penyerangan. Ramdhani Lestaluhu, sedikit ruang bagi Ismet Sofyan untuk melakukan umpan. Lagi dapat terbaca. Fadil Sausu coba keluar dari daerah pertahanan Mitra Kukar. Kita lihat kerjasama dengan Jajang tadi gagal. Amarzuki memotong umpan. Kembali bola dibuang ke daerah aman oleh Isnan Ali. Jatuh ke kaki Precious kali ini. Bambang Pamungkas kontrol dari yang cukup baik. Peluang bagi Bambang Pamungkas kali ini. Oh, sayang mendelay sedikit tadi Bambang dengan pergerakan Rahmat Afandi yang sudah terbebas. Mencoba mencari rekannya, Bambang masih berputar-putar dan harus diamankan bola oleh Fadil Sausu tadi. Sayang sekali Bambang tidak memberikan umpan yang terukur kepada Ramdhani nampaknya tadi ataupun Octavianus yang dalam keadaan cukup baik untuk melepaskan tembakan menuju gawang Hendro Kartiko. Rahmat Afandi berposisi langsung mengganggu konsentrasi dari Hendro dan diawasi oleh Ardan Aras. Mismatch antara Ramdhani dengan Nemanja Obric. Sepak pojok Octavianus in swinger kali ini mudah digapai di udara oleh Hendro Kartiko. Penyelamatan pertama yang sudah dilakukan oleh penjaga gawang pengganti ini.
Obridge cukup cerdik. Lee kali ini 2 lawan 2. Menarik untuk melihat pergerakan dari Jajang Mulyana. Masih bola dikuasai oleh Lee. Sayang sekali. Tertutup oleh 3 pemain Persija Jakarta. Dan bola diamankan oleh Ngurah Nanak tadi. Robertino Puliara. Square pass kepada Amarzuki. Precious yang sudah berani meninggalkan posisi center back dan langsung membantu penyerangan kali ini. Ball possession dikuasai oleh Precious. Tidak cermat tadi. Diamankan oleh Ardan Aras. Nemanja Obridge. Berikan bola kepada Lee. Melebar kepada Fadil Sausu. Dibaca oleh Ismet Sofyan. Ramdhani Lestaluhu harus lebih banyak tentunya bergerak di sekitar kotak penalti ataupun di posisi wing bagi Persija. Leo Saputra cukup rapat dan sangat terkoordinir dengan baik. Kita lihat para pemain lini tengah dari Mitra Kukar selalu membantu dan menutup ruang sehingga tidak memberikan celah, mengamankan posisi bagi para pemain bertahan Mitra Kukar. Sejauh ini sangat nyaman, tidak ada tekanan berarti, tidak ada umpan-umpan terobosan dan juga bola-bola over the top yang mengancam lini pertahanan dari Mitra Kukar. Variasi serangan dari Persija masih sangat mudah terbaca. Rahmat Afandi dan juga Octavianus bersama Rahmat Afandi. Ancaman pertama diberikan oleh pemain pengganti Rahmat Afandi tadi. Kerjasama dengan Octavianus. Striker yang memiliki ciri berbeda tentunya dengan Pedro Javier. Rahmat Afandi lebih banyak melakukan atau beroperasi di kotak penalti dan siap melepaskan tembakan jitu tentunya menuju arah gawang. Sedangkan Pedro Javier adalah pemain yang acap kali membuka ruang bagi Bambang Pamungkas ataupun Robertino untuk masuk dari second line. Corner kali ini peluang bagi Bambang Pamungkas tadi masih bisa diselamatkan oleh Hendro Kartiko. Beruntung tadi Hendro melakukan recovery yang cukup baik, membaca arah bola dari Bambang Pamungkas. Sepak pojok Ismet Sofyan dikirimkan kepada daerah yang cukup berbahaya. Hendro di bawah tekanan 2 pemain tadi beruntung. Tangkapannya di udara masih sangat jitu tadi. Belum bisa menambah pundi-pundi gol dari Bambang Pamungkas menjadi 7 pada musim Indonesia Super League kali ini. Ismet Sofyan dibaca oleh Kaneko dengan baik tadi. Oh, pelanggaran nampaknya dilakukan di ujung kotak penalti. Nampaknya Dirga Lasut melanggar Bambang Pamungkas. Masih belum kembali berdiri Bambang setelah berbenturan tadi dengan Hamka ataupun Dirga, nampaknya belum ada kejelasan tadi. Ini dalam tayangan ulang, Kaneko bukan sebuah pelanggaran, betul sekali. Dan berikutnya Isnan Ali nampaknya yang melanggar Bambang Pamungkas di daerah yang cukup berbahaya. Dan dia tekanan bagi Hendro Kartiko, gawang yang sangat berpengalaman tentunya. Dan juga sudah tahu betul sebagai mantan pemain Persija apa yang hendak dilakukan oleh para pemain Persija tentunya. Ismet Sofyan yang terkenal dengan tembakannya yang jitu dan akurat tentunya menjadi salah satu opsi bagi Persija melepaskan set piece kali ini. Octavianus juga berdiri di sana. Dilakukan oleh Octavianus. Tembakan langsung yang berbahaya tadi mengarah ke gawang dari Hendro Kartiko. Masih side netting, belum masuk tadi. Walaupun jala bergetar dan sempat menipu beberapa jakmania yang berada di stadion. Jika mereka menganggap gol tercipta dari sepakan Octavianus. Ya, tidak masuk. Tipis saja di atas gawang tadi. Sangat mengejutkan Hendro Kartiko tadi. Upaya dari Octavianus yang sebenarnya cukup terukur. Berupaya lebih melakukan placing ketimbang tembakan dengan kecepatan kencang. Dan Iwan Setiawan masih belum bisa tenang tentunya. Skor masih sama ketat 1-1. Ramdhani Lestaluhu melewati Fadil Sausu dengan mudah tadi. Ramdhani di posisi far post, bergerak lagi-lagi Octavianus. Ditutup tadi pergerakan Octavianus oleh Lee. Lemparan ke dalam Persija Jakarta.
Bola meninggalkan lapangan, kontrol yang tidak cermat tadi ditunjukkan oleh Octavianus. Dalam persiapan mereka menuju partai penting sore hari ini, memang Mitra Kukar jauh lebih siap nampaknya, dan rekor pertandingan di 3 partai terakhir mereka menang di kandang di Aji Imbut dengan skor 2-0 atas Persela, dan juga ditahan imbang 2-2 oleh Arema, dan memenangkan partai Derby Borneo menjadi pertandingan yang begitu penting bagi mereka untuk menjaga kepercayaan diri dengan skor 1-2 menghadapi Persisam Samarinda di Stadion Segiri, sehingga terlihat bahwa percaya diri mereka dalam keadaan terbaik dan tampil tanpa takut di Stadion GBK, dan sejauh ini merepotkan tim tuan rumah Persija Jakarta. Fadil Sausu kepada Isnan Ali. Bustomi lagi-lagi jadi kunci, jadi pengatur alur serangan. Dirga Lasut, defensive midfielder yang menjaga rapat lini pertahanan dari Mitra Kukar. Pelanggaran oleh Robertino Puliara, sangat jauh dari performa terbaiknya apa yang diperagakan oleh Robertino. Nampak sedikit mengalami kelelahan, kita lihat lini tengah, terutama pemain-pemain seperti Robertino Puliara dan juga Ramdhani Lestaluhu yang harus bertanding hampir 2 kali dalam 1 minggu tentunya. Isnan Ali pada Fadil Sausu. Lagi-lagi ruang yang cukup bebas diberikan oleh Precious kepada Fadil untuk melakukan crossing tadi. Bustomi mencoba masuk dan beradu dengan Ismet Sofian, nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Bustomi. Bola sudah dikuasai oleh Ismet dan tabrakan terjadi tadi secara insidental sebenarnya. 10 menit tersisa di waktu normal babak kedua. Persija masih kesulitan untuk mencoba masuk ke daerah pertahanan dari Mitra Kukar. Sejauh ini usaha mereka selalu takluk di kaki Lee, Bustomi, dan juga Dirga Lasut. Masuknya Ardan Aras juga menambah kokoh lini pertahanan dari Mitra Kukar yang di babak pertama tadi sempat mengalami kendala dengan kecepatan Octavianus dan juga Ramdhani Lestaluhu. Heading keluar kotak penalti oleh Hamka Hamzah. Precious masuk ke kotak penalti tadi, tidak bisa menyulitkan Isnan Ali. Masih terjadi deadlock. Belum ada koneksi yang tepat di antara lini tengah dengan lini depan Persija Jakarta, menjadi kendala bagi mereka untuk menciptakan peluang. Dan tentunya ini sebuah pemandangan yang cukup mengkhawatirkan bagi Iwan Setiawan melihat begitu minimnya peluang yang tercipta bagi Bambang Pamungkas dan kawan-kawan. Hamka Hamzah memenangkan duel udara kembali. 3 poin menjadi sangat penting untuk diraih Persija, karena pada hari Minggu sudah menanti tim dari Kalimantan satu lagi tentunya, Persiba Balikpapan. Tentunya juga bukan merupakan pertandingan yang mudah untuk meraih 3 poin di hadapan penonton mereka sendiri, Jakmania di GBK. Oh, pelanggaran cukup keras tadi dari Bustomi terhadap Robertino Puliara. Sangat cermat tadi melewati Bustomi dan harus dijegal. Set piece oleh Octavianus menuju kotak penalti. Lagi-lagi terlalu mudah. Distribusi yang sangat baik dari Hendro, memberikan bola kepada Nemanja Obric. Pindah flank ke sisi sebelah kiri. Bustomi sangat cermat tadi, kontrol dari Bustomi. Fadil Sausu. Oh, berbahaya kali ini Jajang Mulyana, terlepas tipis sekali, saya pikir tipis sekali offside dari Jajang Mulyana tadi. Ya, kita masih menunggu apa yang terjadi. Namun dari cara mereka menyusun serangan memang sudah sangat baik. Iya, sangat tipis, sangat tepat tipis memang. Iya, sangat tipis memang. Robertino. Offside count 5-1 Persija. Octavianus bersama dengan Ismet Sofian. Jauh ke kotak penalti Bambang Pamungkas.
Heading dari Bambang Pamungkas masih meninggi di atas gawang dari Hendro Kartiko. Ya, kita lihat bagaimana tadi sebuah pelatuk dilepaskan oleh Ismet melihat soulmate-nya Bambang Pamungkas di depan. Sepertinya memang kedua pemain ini sudah sangat sehati. Iya. Apa yang terjadi sepertinya ada pemain yang mengalami cedera. Walaupun skor masih sama ketat di 1-1, namun Jackmania lagi-lagi terus memberikan dukungan, terus memberikan support, dan kalau bisa mereka juga menciptakan gol ke gawang Hendro Kartiko, kita lihat. Iya, memang ini menjadi penantian yang cukup panjang saya kira bagi The Jack. Mengingat ini adalah partai keempat di kandang Persija yang terancam juga tidak berhasil meraih poin penuh. Iya, pergantian pemain dilakukan. Rudi Bogel Setiawan masuk menggantikan Octavianus. Cukup menarik pergantian ini. Iya, Octavianus bermain sudah sangat baik sebetulnya. Iya. Entah apa dalam benak pelatih Iwan Setiawan menggantinya dengan Rudi Bogel. Ataukah mengalami sedikit cedera mungkin. Iya. Octavianus sehingga tidak bisa tampil hingga menit ke-90. Marzuki kali ini ada pergerakan dari Rudi Bogel Setiawan, pemain dengan karakter yang sedikit berbeda tentunya dengan Octavianus. Kembali Marzuki, outlet pass yang sangat baik tadi diberikan kepada Marzuki kali ini, mencoba melewati Kaneko. Cermat tadi upaya dari Leo Saputra lakukan sebuah cutback. Lempar ke dalam bagi Persija Jakarta. 6 menit terakhir dibuang saja tadi oleh Ardan Aras. Kembali tekanan dari Persija melalui lempar ke dalam dari Leo Saputra. Mencari pergerakan rekannya, kembalikan kepada Rudi Setiawan. Buang jauh tadi oleh Lee, terbentur Ismet Sofyan yang sudah meninggalkan posnya di posisi wingback kanan. Murah Nanak. Oh, kontrol cermat dari Hamka tadi, kesalahan pertama mungkin di pertandingan ini. Oh, apakah pelanggaran terjadi? Saya kira tidak ya. Betul. Bukan sebuah pelanggaran, dan Bambang juga tidak mengklaim adanya sebuah pelanggaran dari Hamka Hamzah tadi. Ya, sebuah kecerobohan saya kira dari Hamka Hamzah. Masih untung Bambang kemudian kehilangan keseimbangan karena diganggu oleh Hamka di belakang sehingga ia lepas dari kendali bola. Kehilangan keseimbangan dari Bambang Pamungkas di waktu yang krusial. Sepak pojok bagi Persija Jakarta dihadapi oleh Ismet Sofyan. Ancaman yang harus dijaga dan diwaspadai lini pertahanan Mitra Kukar. Heading dibuang tadi oleh Nemanja Obric. Jajang kali ini yang dilanggar oleh Amarzuki. Pelanggaran yang harus memang diambil oleh Amarzuki melihat adanya peluang counter attack tadi bagi Mitra Kukar. Anda melihat Bung Yuki apa yang sebenarnya menyebabkan Persija sulit sekali menang di GBK? Praktis mereka terakhir menang menghadapi Delta Sidoarjo dengan skor tipis 1-0. Iya, semakin lama mereka sulit untuk bisa mencetak gol. Maka beban mereka untuk menang menjadi berat. Inilah yang membuat mereka sepertinya mengalami kutukan dalam tanda petik ya. Sehingga mereka bermain selalu dalam tekanan. Apalagi yang dihadapi kali ini adalah tim yang memang sangat baik secara materi. Ditambah lagi memang mereka minim dalam kreativitas ya. Kita lihat tidak semua pemain dalam form terbaik mereka. Robertino yang biasanya begitu banyak melakukan manuver kali ini juga lebih tertahan di daerah permainan sendiri. Pedro juga demikian, Bambang pun juga hampir sama. Lagi tadi peluang yang coba dibikin atau dibuat oleh Rudi Setiawan gagal di kaki para pemain bertahan. Memang bukan hari dari seorang Robertino. Jauh sekali dari penampilan terbaiknya, namun lagi-lagi kualitas dari Robertino satu saja diberikan peluang terbuka, dia bisa memanfaatkannya dengan baik. Betul. Dan ini harus menjadi kewaspadaan tersendiri bagi Mitra Kukar yang harus tampil konsentrasi 90 menit. Kita lihat lagi-lagi, bekerja sebagai sebuah unit yang luar biasa, saling mengcover, saling menutupi. Para pemain Mitra Kukar, Amarzuki, pemain yang notabene penampil terbaik mungkin bagi Persija di sore hari ini, Rudi Bogel Setiawan. Peluang bagi Precious untuk masuk tadi, melepaskan tembakan, dapat terbaca. Peluang bagi Persija melalui kaki Bambang Pamungkas. Tertutup oleh Hamka Hamzah lagi-lagi. Tampaknya terlalu memaksakan diri untuk masuk, sementara para pemain Mitra sudah berkumpul di dalam kotak 16. Tentu sangat sulit.
Sebetulnya tidak saja di GBK, tapi memang akhir-akhir ini Persija sangat kesulitan untuk memperoleh poin penuh. Karena mereka tidak memiliki, katakanlah, shooter-shooter andal untuk sebagai opsi jika Robertino ataupun juga Bambang macet ya dalam produktivitas. Saya kira memang ini menjadi sebuah pekerjaan tersendiri di transfer window nanti di bulan Maret ataupun sebentar lagi untuk memilih pemain-pemain mana yang mungkin saja bisa direkrut demi memperkuat formasi Persija di second leg ya. Dan tidak seperti klub lain, nampaknya Persija juga masih belum melakukan pergerakan di transfer window. Betul. Di mana pesaing-pesaing mereka seperti Sriwijaya FC, Arema dan juga Arema yang sangat aktif di transfer window, dan juga Persiba Balikpapan. Persija nampaknya masih adam-adam saja. Iya, betul. Dan Iwan nampaknya sangat mempercayai tim yang sudah dia pilih sejak awal kompetisi. Meski sejatinya Iwan tahu persis ya bahwa ada beberapa pemain yang tidak turun dalam posisi sebenarnya ya. Seperti Bambang yang sekarang lebih banyak sebagai second striker. Kemudian Amar Zuki juga kan sebetulnya aslinya bukanlah starter ya. Asim Kipo juga sempat disulap sebagai gelandang bertahan. Ini sehingga memang posisi yang tidak ideal inilah yang membuat Persija memang agak sulit untuk bisa tampil 100% di setiap pertandingan. Nemanja Obric coba memberikan kejutan terakhir bagi publik. Jakmania yang berada di stadion. Apakah gol kemenangan bisa tercipta bagi Mitra Kukar ataukah Persija yang mampu menjawab keresahan Jakmania dan meraih 3 poin penting tentunya. Terakhir Persija menang pada bulan Februari di tanggal 7 pada partai big match menghadapi Persipura Jayapura dengan skor tipis 1-0 di Stadion Mandala Krida. Sudah hampir sebulan penuh tim ibu kota Persija Jakarta gagal meraih raihan 3 poin. Setelah itu praktis mereka bermain draw di 4 pertandingan. Menghadapi Persela 2-2, menghadapi Arema 1-1, menghadapi Persisam Putra Samarinda juga dengan skor 0-0. Inilah mungkin salah satu peluang terakhir bagi Persija Jakarta untuk mencoba membobol gawang dari Hendro Kartiko. Dilakukan menuju tiang jauh. Precious tadi coba mengembalikan bola ke posisi sentral, namun sudah meninggalkan lapangan dan tidak memberikan ancaman bagi gawang Mitra Kukar. Dan nampaknya ambisi Simon McManamy bisa tercapai di partai keempatnya di Stadion GBK setelah 3 kali kalah dengan tim Filipina. Nampaknya akan mendapatkan 1 poin penting bagi Mitra Kukar. Ya tentu ini membawa sebuah memori tersendiri ya, tampil kembali seorang McManamy di stadion yang sempat membuat dia jatuh cinta kepada sepak bola Indonesia karena atmosfer yang sangat luar biasa. 2 menit tambahan waktu. Simon kemarin mengatakan bahwa 2 poin nampaknya hasil yang cukup masuk akal yang dapat diraih oleh timnya di tur nerakanya kali ini. Karena setelah ini Sriwijaya FC sudah menanti pada tanggal 7 ataupun 8 Maret. Baik sekali. Luar biasa Ramdhani. Apa yang terjadi? Di call pelanggaran padahal advantage terjadi tadi di lapangan. Ternyata lebih dulu memang di sini kejadiannya. Kita lihat Precious sudah mulai lebih aktif bermain di dalam kotak penalti lawan dibanding di kotak penalti sendiri. Praktis bermain sebagai pemain depan di 10 menit terakhir partai sore hari ini. Dan harus kembali ke belakang tadi Rudi Setiawan, Murah Nanak, pendek, Robertino Puliara. Luar biasa, sayang sekali. Tidak bisa diantisipasi oleh Bambang Pamungkas tadi. Sebuah imajinasi yang dilakukan oleh Robertino Puliara, pemain yang selalu memiliki pandangan mungkin 2 langkah lebih maju daripada para pemain lain. Kita lihat selalu memiliki bayangan tentang apa yang akan terjadi di depannya tadi. Dan dia tampak agak menyesal ya karena umpannya terlalu deras. Padahal Bambang sudah siap-siap untuk mendapatkan umpan tersebut. Apakah akan kembali gagal Persija Jakarta memuaskan dahaga kemenangan Jakmania? Dan Mitra Sepak Bola lagi-lagi hasil draw harus terjadi. Dan inilah dia 4 kali beruntun draw yang dialami oleh Persija Jakarta. Skor berakhir imbang 1-1.